Halo YouTube, selamat datang di channel Story of My Life. Jadi sekarang di video ini saya akan bercerita atau sharing-sharing ya mengenai kolam koi di rumah saya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti ini yang saya lakukan ya. Jadi bukan berarti kolam kalian harus seperti ini, enggak lah. Karena saya pun juga masih pemula ya, pemula di koi ini. Koi saya juga bukan koi yang super-super. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya, dan share, like, komen. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau ada saran-saran, kalian pastikan tulis di komen. Oke? Kolam koi saya ini sudah running hampir 1 tahun. Ukurannya 3 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Jadi ukurannya kalau kita lihat jumlah airnya mungkin 9 meter kubik ya. Nah, di sini saya pakai filter head dengan flow rate 8.500 liter per jam. Saya pakai 2 unit. Saya rasa dengan ukuran kolam sekian, dengan pakai filter tersebut udah oke lah. Kalau menurut saya sih sudah jernih. Untuk ukuran chambernya saya pakai 60 cm kali 2 meter kali kedalamannya 1,5 meter. Yang sebenarnya idealnya sih 1:3 ya. Jadi 1 meter kubik air di chamber itu untuk perbandingannya 3 meter kubik air di kolam. Oke, terus jumlah chambernya ini ada 4. Yang 3 chamber ini berisi jaring senar nelayan bekas dan waring hitam, punyanya waring anggrek itu biasanya. Dan 1 chamber lagi itu untuk rumahnya filter head. Nah, ini kenapa saya pakai filter jaring nelayan, karena filter ini bisa berguna sebagai filter mekanis dan filter biologis. Jadi filter mekanis itu dia langsung bisa nyaring kotoran. Dan filter biologis ini kalau saya amati dia baru berfungsi sekitar setelah 3 bulan running ya, karena mungkin bakteri pengurai sama bakteri penjernihnya baru berkembang ideal setelah 3 bulanan itu. Lalu yang jadi alasan saya untuk nambahkan kulit oyster di sini di chamber ini karena sekarang ini musim hujan, kita nggak tahu pH airnya berapa. Jadi fungsinya kulit oyster ini untuk menyetabilkan pH air. Ingat ya, kulit oyster, bukan kulit kerang. Jadi kalau kulit kerang itu nggak ada gunanya. Kalau kulit oyster kita biasa nyebutnya si kulit oyster atau kulit tiram gitu ya. Terus yang kedua, kemarin sih sempat buntu. Jadi aliran antar chambernya ini kurang lancar. Setelah saya lihat ternyata ini karena antar chamber ini terhalang sama kotoran yang sudah ditampung atau ditahan oleh jaring nelayan bekas. Jadi ini salah satu kelemahannya ya, kalau pakai full jaring nelayan bekas itu lama-kelamaan kalian akan buntu saluran antar chambernya. Nah, ini saya cuma ngasih 24 kilo, nanti kita tambah lagi lah, nggak apa-apa. Nah, lalu jaring nelayannya kalau kalian lihat di sini kan kotor ya. Kenapa kok nggak saya cuci? Nah, ini karena saya yakin di situ banyak terdapat bakteri-bakteri pengurai yang sekarang sudah sanggup menjernihkan air kolam segitu banyaknya ya. Ini sayang kalau kita cuci. Jadi selama itu nggak ganggu atau nggak bikin keruh kolam kalian, jangan dicuci. Sayang tuh. Nah, gimana caranya biar kita tahu filter biologisnya ini sudah berjalan? Setelah kalian keruhkan seperti itu ya, pokoknya dipasang seperti itu, kalau 2 malam nanti sudah jernih, itu berarti filter biologisnya udah jalan tuh ya. Jadi sayang kalau umpamanya itu dibuang. Oke, nanti seumpama teman-teman pengen tahu di mana saya bisa dapat jaringnya, jaring nelayan,
saya belinya di toko online ya, nanti saya kasih linknya atau nama tokonya di kolom deskripsi. Nanti selamat beraktivitas.